Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sawijining Dino, tempat di mana kisah menyeramkan dimulai. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang cukup mengganggu logika, berjudul Misteri Kampung Pengantin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini dan tekan juga tombol loncengnya supaya tidak tertinggal cerita-cerita misteri lainnya. Semua berawal ketika seorang pemuda bernama Malik datang ke kampung Sekarsari. Tujuannya hanya satu, menguak kejanggalan kematian Karyono. Kasus yang sempat menghebohkan jagat maya dan dunia nyata. Namun, Malik tak pernah menyangka keputusan itu justru menyeretnya ke dalam rangkaian misteri yang jauh lebih gelap. Bahkan, nyawanya sendiri menjadi taruhan. Malam itu, rumah Pak Rojak sedang ramai. Sebuah hajatan baru saja selesai digelar. Pernikahan putrinya, Yani. Namun, tepat pukul 12 malam, suasana berubah mencekam. Teriakan histeris tiba-tiba terdengar dari dalam kamar pengantin. Ada apa di kamar anaknya Pak Rojak? Iya, kok teriak-teriak begitu? Bikin kaget saja. Lah kalau memang belum siap malam pertama, ya jangan teriak begitu toh. Namun teriakan itu tidak berhenti, justru semakin menjadi, diiringi suara benturan dari dalam kamar. Pak Rojak bersama Karim, Paman Yani, akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu. Dobrakan pertama gagal. 2 kali didobrak masih tertahan, hingga pada dobrakan ketiga, pintu itu akhirnya terbuka. Dan apa yang mereka lihat membuat semua orang membeku. Yani tergeletak lemas di lantai, tatapannya kosong mengarah ke satu titik di atas. Sebuah tubuh tergantung di langit-langit kamar, dengan tali melilit lehernya. Itu adalah Karyono, suaminya sendiri. Pak, Karyo pak, Yani? Suasana berubah menjadi kacau. Sebagian tamu berteriak ketakutan, sebagian lagi berlarian keluar rumah. Ada yang bunuh diri. Tak butuh waktu lama, polisi datang dan mengevakuasi jenazah Karyono. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar itu. Yani yang masih syok tidak mampu memberikan keterangan, dan secara mengejutkan, keluarga memutuskan untuk menutup kasus ini tanpa otopsi, tanpa penyelidikan lebih lanjut. Namun di luar sana, gosip mulai menyebar. Mungkin Yani punya penyakit. Atau jangan-jangan dia sudah nggak perawan. Jangan asal ngomong, bisa bahaya kalau kedengaran. Waktu berlalu, namun misteri itu tak pernah benar-benar hilang. Justru semakin memburuk. Yani perlahan kehilangan akal sehatnya. Ia sering mengamuk, mengejar pemuda yang lewat sambil memanggil nama Karyono. Satu-satunya petunjuk yang pernah ia ucapkan sebelum benar-benar hilang kesadaran adalah cahaya yang masuk dari celah jendela. Namun tak ada yang mengerti maksudnya. Di tempat lain, seorang pemuda tengah bersiap pergi. Namanya Malik. Kamu yakin dengan keputusan ini, Lik? Tenang saja, Nek. Di sana ada Pak Kodir yang bantu Malik. Kamu tega ninggalin nenek sendirian? Enggak, Nek. Malik bakal sering pulang kok, atau video call. Namun sebenarnya kepergian Malik bukan sekedar liburan. Ia ingin mencari sesuatu, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Kampung Sekarsari itu tidak seperti kampung lain. Kamu harus hati-hati, Lik. Justru itu, Nek, Malik jadi tertantang. Sebelum berangkat, Suri memberikan sebuah kalung.
Ini kalung tolak bala, sudah nenek pakai puluhan tahun. Perlindungan itu dari Tuhan, Nek, bukan dari benda. Malik pun pergi meninggalkan sang nenek yang hanya bisa berdoa dalam diam. Karena ia tahu, begitu Malik melangkah menuju Sekarsari, sesuatu sedang menunggunya. Sesuatu yang gelap dan belum pernah terungkap. Kasus kematian Karyono ditutup tanpa otopsi. Namun bagi Malik, justru disitulah letak kejanggalannya. Setahun berlalu, dan rasa penasaran itu belum juga hilang. Ada sesuatu yang menurutnya harus dibongkar. Perjalanan Malik akhirnya membawanya ke sebuah perempatan jalan. Ia berhenti dan mulai celingukan. Tempat itu adalah jalan menuju kampung Sekarsari. Namun saat ia hendak turun dari kendaraan, Malik tersadar. Sosok pria tua yang tadi duduk di sampingnya tiba-tiba menghilang. Belum sempat berpikir panjang, kaki Malik menginjak sesuatu. Seketika matanya membulat. Sebuah kalung tolak bala. Persis seperti yang diberikan neneknya. Ini punya siapa? Tanpa pikir panjang, Malik turun dan melanjutkan perjalanan menggunakan ojek. Di sebuah jembatan yang menjadi batas kampung Sekarsari, Malik melihat sesuatu. Seorang perempuan berdiri diam, mengenakan kebaya putih, dengan bunga melati di kepalanya yang sudah berubah warna menjadi coklat kusam, dan dikerubungi lalat. Perempuan itu menatap ke bawah, ke arah sungai deras, seolah-olah siap melompat. Motor melambat, Malik langsung turun dan berlari. Jangan lompat. Ia menarik tangan perempuan itu, namun responnya membuat Malik terdiam. Mas Karyo, kamu kemana saja? Yani rindu. Yani memeluk Malik erat, terlalu erat. Mbak, saya bukan Karyo, nama saya Malik. Lepasin. Namun Yani justru menangis semakin keras. Itu wanita gila yang sering dibicarakan orang. Maksudnya, yang suaminya mati malam pertama itu. Mendengar itu hati Malik bergetar. Ini kesempatan. Malik berjalan masuk ke kampung bersama Yani yang terus menggenggam lengannya. Sepanjang jalan, suasana terasa sunyi. Berkabut, tak ada satupun warga terlihat. Hanya pohon-pohon besar yang membuat suasana semakin mencekam. Namun, suara-suara mulai terdengar. Itu dia yang bawa Yani. Nggak tahu ya, dulu Karyo mati gara-gara jadi tumbal. Malik mencoba bertanya, Pak, rumah Mbak ini di mana? Kamu siapa? Tumbal baru ya? Bukan Pak, saya cuma menolong. Antarkan saja ke rumah paling ujung, yang abu-abu itu. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul jam 10 malam. Malik kini berada di rumah Wak Kodir. Namun pikirannya belum tenang. Kamu tadi ngobrol apa dengan Pak Rojak? Cuma basa-basi, Wak. Kamu gak pantas di sini. Besok pulang. Ucapan itu justru membuat Malik semakin curiga. Semua orang melarang saya ke sini. Memangnya ada apa dengan Sekarsari? Namun Wak Kodir hanya diam, dan itu cukup menjadi jawaban. Malam itu Malik nekat keluar rumah, menyusuri jalan kampung yang sepi. Tiba-tiba sesuatu mengenai kepalanya. Kerikil. Sekali lagi, dan saat ia menoleh, seorang anak kecil, gundul, tanpa baju, duduk di atas pohon maoni. Sementara di sampingnya ada seorang perempuan, yaitu Yani, dengan seutas tali di tangan. Mas, ayo main, kalau kalah kamu dihukum. Malik membeku.
Itu temanku. Tanpa pikir panjang, Malik lari. Dengan napas terengah, Malik menceritakan semuanya pada Wak Kodir. Wak, Yani sama Tuyul di pohon mauni. Wajah Wak Kodir berubah. Pohon itu tempat pesugihan. Konon ada penunggu di sana. Seorang perempuan berkebaya putih seperti pengantin. Jadi Karyono diduga jadi tumbal. Syarat pesugihan itu adalah pengantin baru, dan yang dikorbankan harus pengantin pria. Setahun lalu mitos itu kembali terjadi. Malam semakin larut, Malik mencoba menenangkan diri di kamar mandi. Namun saat ia menatap cermin, ada tulisan berwarna merah dengan bau anyir seperti darah. Akhirnya kau datang juga, Malik. Sudah lama aku menunggumu. Tangan Malik gemetar, jantungnya berdegup tak karuan. Siapa yang menulis itu? Dan apa sebenarnya yang menunggunya di kampung Sekarsari? Misteri Kampung Pengantin Part 2 akan segera berlanjut.